Kenalkan, nama saya Febrianti Gladys Malohing dengan NPM 6024210012. Di sini saya akan memaparkan mengenai memori dan tahapan berpikir. Memori adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengingat informasi atau pengalaman yang telah dipelajari. Menurut Jean Piaget, memori berkaitan dengan perkembangan kognitif dan skema berpikir individu. Anak-anak membangun memori melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, yang kemudian disusun dalam bentuk skema yang berkembang seiring berjalannya waktu. Tiga aspek utama dalam memori, yaitu encoding atau perekaman, storage atau penyimpanan, dan retrieval atau pemanggilan. Menurut Atkinson dan Shiffrin pada tahun 1968, mereka membagi memori menjadi tiga jenis, berdasarkan tahap penyimpanannya, yaitu memori sensorik, penyimpanan sementara informasi dari panca indera seperti penglihatan dan pendengaran. Informasi di sini hanya bertahan beberapa detik sebelum hilang atau masuk ke memori jangka pendek. Kemudian, memori jangka pendek atau short term memory adalah memori dengan kapasitas terbatas dan durasi sekitar 20-30 detik, kecuali jika diperkuat melalui pengulangan. Kemudian yang terakhir adalah memori jangka panjang atau long term memory. Penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang panjang dapat bertahan berhari-hari, bertahun-tahun, atau bahkan seumur hidup. Kemudian, mengenai tahapan berpikir. Berpikir adalah proses adaptasi mental terhadap lingkungan yang terjadi melalui asimilasi dan akomodasi dalam perkembangan kognitif. Tahapan berpikir yaitu: pertama, identifikasi masalah; kedua, pengumpulan informasi; tiga, analisis; keempat, alternatif solusi; kelima, pengambilan keputusan; enam, implementasi; dan tujuh, evaluasi. Contoh dari tahapan berpikir. Contoh tahapan berpikir dengan sebuah contoh kasus yaitu: seperti Fadil ingin mengurangi pengeluaran bulanannya karena merasa boros. Cara Fadil mengidentifikasi masalah adalah Fadil menyadari bahwa pengeluarannya melebihi dari pendapatan. Kemudian, Fadil mengumpulkan informasi. Ia mengecek catatan keuangan dan mencari tips untuk menghemat uang. Kemudian, Fadil pun menganalisis dan mengevaluasi. Ia menemukan bahwa pengeluaran terbesar berasal dari makan di luar dan belanja yang impulsif. Lalu, Fadil menyusun alternatif solusi. Ia mempertimbangkan memasak sendiri dan membuat anggaran belanja. Kemudian, Fadil mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk mengurangi makan di luar dan menetapkan batas belanja bulanan. Dan yang terakhir, Fadil melakukan evaluasi keputusan. Setelah sebulan, Fadil meninjau apakah pengeluarannya sudah berkurang dan menyesuaikan jika diperlukan. Berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis adalah mode berpikir yang disiplin dan mandiri yang digunakan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas pemikiran seseorang. Ciri berpikir kritis yaitu dapat menganalisis informasi secara objektif, mencari bukti sebelum membuat kesimpulan, tidak mudah menerima informasi tanpa verifikasi, mampu membedakan fakta dan opini, dan terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda. Kemudian, mengenai berpikir kreatif, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan bernilai, yang tidak hanya berasal dari kecerdasan, tetapi juga dari motivasi dan lingkungan yang mendukung. Ciri berpikir kreatif, fluensi atau kelancaran, mampu menghasilkan banyak ide dalam waktu yang singkat. Flexibility atau fleksibilitas adalah mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Originality atau keaslian, menghasilkan ide-ide yang unik dan tidak biasa. Kemudian, yang terakhir adalah elaboration atau elaborasi, mengembangkan dan menyempurnakan ide secara mendetail. Contoh kasus berpikir, Sarah membaca berita di media sosial tentang obat herbal yang diklaim dapat menyembuhkan semua jenis penyakit tanpa efek samping. Sarah mempertanyakan apakah klaim tersebut benar atau hanya sekedar promosi tanpa dasar ilmiah. Kemudian, Sarah mencari sumber terpercaya, seperti jurnal medis, pendapat dokter, dan penelitian ilmiah. Lalu, Sarah menemukan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut, dan banyak ahli kesehatan yang meragukannya. Ia memutuskan untuk tidak langsung mempercayai klaim tersebut, dan tetap menggunakan pengobatan yang telah terbukti secara medis. Setelah beberapa waktu, Sarah melihat bahwa keputusan untuk mencari informasi lebih dulu membantunya terhindar dari informasi palsu dan potensi risiko kesehatan. Contoh kasus berpikir kreatif.
Raisa memiliki usaha kue, tetapi penjualannya menurun karena banyak pesaing di sekitarnya. Raisa menyadari bahwa kuenya kurang menarik dibandingkan pesaing. Ia mencoba mencari konsep unik yang bisa menarik pelanggan, seperti membuat kue dengan desain karakter kartun atau tema khusus. Raisa mulai bereksperimen dengan warna, bentuk, dan rasa kue yang lebih inovatif. Ia mulai memasarkan kue kreatifnya melalui media sosial dengan konsep custom cake yang bisa dipesan sesuai dengan keinginan pelanggan. Setelah beberapa bulan, penjualannya meningkat karena banyak pelanggan tertarik dengan kue yang unik dan berbeda dari yang lain. Contoh kasus pemecahan masalah. John selalu terlambat ke kampus karena transportasi umum sering penuh dan macet. Tahapan pemecahan masalahnya yaitu John menyadari bahwa ia sering terlambat karena faktor transportasi yang tidak terjadwal dengan baik. Ia mencari alternatif seperti berangkat lebih awal, menggunakan transportasi lain, atau naik sepeda. Johan mencoba berangkat 30 menit lebih awal dan menggunakan ojek online saat diperlukan. Setelah seminggu, ia mengevaluasi bahwa berangkat lebih awal membantunya datang tepat waktu. Kesimpulan, tahapan berpikir, berpikir kritis dan kreatif, serta pemecahan masalah merupakan proses kognitif yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan berpikir membantu dalam memahami dan menganalisis informasi. Berpikir kritis digunakan untuk mengevaluasi suatu masalah secara logis, sementara berpikir kreatif memungkinkan seseorang menemukan solusi inovatif. Pemecahan masalah menggabungkan kedua jenis berpikir ini untuk mencari solusi yang efektif dan efisien. Dengan menguasai proses ini, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan menghadapi tantangan dengan lebih optimal. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan dalam pemaparan materi berikut.